Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat walafiat. Baiklah anak soleh-soleha, pagi ini bertemu kembali dengan Ibu Guru Fitri pada materi tematik. Tema 7, subtema 4 dengan judul Kebersamaan di Tempat Wisata. Ayo anak soleh-soleha, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Oke, sekarang disiapkan buku paket tematik lalu dibuka. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pada muatan PKN. Siswa mampu menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu, mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman, dan mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Pada muatan bahasa Indonesia, siswa mampu menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulisan, menceritakan kembali teks dongeng binatang atau fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri, dan menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulisan. Dan pada muatan SBDP, siswa mampu mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan cerita kisah fabel atau dongeng tentang hewan yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Sekarang kita jawab sama-sama pertanyaan yang akan Bu Guru tampilkan. Yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Masih ingat ya dengan cerita yang tadi? Sura dan buaya selalu bertengkar karena berebut mangsa. Nomor 2, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Yaitu dengan cara mereka mengadakan kesepakatan untuk membagi daerah kekuasaan menjadi 2 bagian. Pertanyaan yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian yang mereka sepakati? Jawabannya adalah buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka karena ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Jadi, si Sura itu telah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati oleh buaya dan Sura. Yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya, Jawa Timur. Daerah kita, teman-teman, ada nggak nih yang berasal dari kota Surabaya? Kalau ada, tentunya sudah familiar ya dengan cerita Sura dan buaya. Lanjut, pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Pendapatku agar kita bisa hidup bersama adalah kita harus saling menghargai, tidak egois, dan saling membantu. Nah, dari cerita Sura dan buaya juga ada perselisihan, keegoisan, tidak mau mengalah. Tetapi setelah mereka berunding dan sepakat, mereka pun merubah sifat atau sikap mereka menjadi berteman dan saling membantu serta tidak egois.
Sama halnya dengan kita ya, dimanapun kita berada, berteman dengan siapapun kita, hindari sikap egois dan harus saling menghargai. Disalin di buku paket halaman 171. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian buka halaman 179 sampai 180. Kita akan melengkapi kalimat dari kata yang kosong. Tadi masih ingat kan cerita asal-usul kota Surabaya? Sekarang kita lengkapi ya. Dan untuk melengkapi kalimat yang masih kosong, sudah Bu Guru sediakan kata untuk melengkapinya. Dan ketika kalian sudah menggunakan satu kata pada jawaban, jangan lupa dicoret ya, supaya membantu kalian mempermudah saat mengerjakan soal. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah buaya. Jawaban yang kedua, aku juga. Surah, apa yang harus kita lakukan agar tidak berkelahi? Oke, yang ketiga kita. Yang keempat dan kelima aku dan kau. Yang keenam benar. Yang terakhir adalah sungai dan laut. Kalian bisa ulang ya untuk membaca kalimatnya dari awal sampai akhir, agar kalian lebih memahami kalimat yang sudah kita lengkapi. Baiklah anak soleh-soleha, silahkan disalin di buku paketnya. Sekarang kita masuk ke muatan PKN di halaman 177. Di sini di halaman 177 Bu Guru memiliki tabel untuk menulis daftar tempat wisata yang disukai. Tempat wisata itu adalah tempat rekreasi atau tempat jalan-jalan yang dikunjungi oleh orang-orang. Tentunya kalian pernah kan ke tempat wisata? Nah, tadi pagi kita sudah mengabsenkan diri kita dengan menyebutkan tempat wisata yang kita sukai. Untuk mengisi tabel ini dan menghitung jumlah banyak siswa yang menyukai suatu tempat wisata, silahkan dibuka WA grupnya lalu disalin di buku paket halaman 177. Oke, dan untuk halaman 178, silahkan kalian tulis bagaimana sikap kalian terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Tuliskan hasil pengamatannya ya di halaman 178. Jadi, bagaimana sih sikap kamu jika berteman dengan orang yang memiliki perbedaan suka pada suatu tempat wisata? Oke, kita lanjut. Sekarang buka halaman 186. Di sini coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang pada grup WA kelas kita. Nah, tugas kalian dibuka lagi WA grupnya dan di-list siapa saja teman yang menyukai berkunjung ke kebun binatang dan tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Hitung jumlah siswanya, ditulis dengan angka ya. Gajah, kuda, buaya, harimau. Tapi ingat ya, harus hati-hati saat kita berkunjung ke tempat wisata seperti kebun binatang. Karena di sana pun ada binatang buas yang memang tidak boleh kita dekati. Oke, sekarang kita akan belajar keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari mulai agama, suku bangsa, lagu daerah, berbahasa, Indonesia kaya akan budayanya. Kalau agama yang diakui di Indonesia, masih ingat ada berapa? Ya, betul sekali. Ada Islam, Konghucu,
Buddha, Hindu, Kristen Katolik, dan Protestan. Jadi ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 6. Dan daftar beberapa suku bangsa di Indonesia, contohnya adalah Jawa. Jawa itu ada Betawi, Sunda, Madura, Tengger, dan lainnya. Sekarang coba kalian tanya sama ayah bunda, berasal dari suku manakah kalian? Oke, sudah ditanyakan dan sudah tahu berasal dari mana kita? Kalau Bu Fitri berasal dari suku Sunda yang berada di daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya di halaman 193, di sini ada kegiatan Siti dan teman-teman yang menyapa pengunjung saat berkunjung ke kebun binatang. Hebat ya Siti dan teman-teman, tetap ramah, sopan, dan santun dimanapun berada. Nah, ketika mereka menyapa pengunjung yang lainnya, mereka menemukan keanekaragaman dari orang-orang yang mereka temui. Keanekaragaman itu yaitu keanekaragaman suku. Nah, seperti di sini dalam cerita disebutkan Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Dan ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Wah, seru banget ya kegiatan Siti dan teman-teman. Menambah teman bersilaturahmi dimanapun. Tapi ingat, jangan terlalu dekat atau percaya kepada orang asing ya. Orang asing itu adalah orang yang kita tidak kenal. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui keberagaman suku dari perkenalan Siti dan teman-temannya, sekarang kita jodohkan suku dan asal daerahnya. Yang pertama, tadi Bariah berasal dari Madura. Berarti Bariah berasal dari suku Madura. Selanjutnya ada Asep dari daerah Bandung, yaitu Asep bersuku Sunda. Selanjutnya Joko dari Solo, yaitu sukunya suku Jawa. Madin dari Jakarta, sukunya suku Betawi. Yeay, seru ya, banyak sekali perbedaan. Ini adalah suku asli yang ada di Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, kita tetap bersama. Kita tetap pada satu tujuan sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetap satu tujuan. Oke, di sini Bu Guru punya beberapa gambar membuat kreasi buaya dari tanah liat dan membuat maket kebun binatang sederhana. Ini perlu kalian ketahui alat bahan serta langkah-langkah pembuatan maket atau kreasi buaya dari tanah liat ya. Selain kalian mampu praktek, kalian juga harus mengerti teori dalam suatu hal pembuatan kreasi. Ini kalian simak dan baca ya. Oke, setelah kalian simak dan baca, kalian boleh tandain buku paketnya dengan bintang 5. Jadi masing-masing kreasinya kalian kasih bintang 5 ya. Itu menandakan kalian sudah membaca dan memahami alat bahan serta langkah-langkah membuat kreasi. Oke anak soleh-soleha, jazakumullah khairan katsiron. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya hari ini senang belajar bersama Bu Fitri. Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada materi yang tidak jelas, boleh ditanyakan kepada wali kelas.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.